왔던 그날 까지 네가 엄청 혼났던 그날 지워 네가 친이랑 헤어진 그날 근데 언제나 나가 없이 그날 나만 멋있는 옷을 입고 그날 Heard him say we can go wherever you like Baby say the words and run down All I need is you on my side We can go whenever you like I'll be you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Alimah MPD yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk memaparkan hasil observasi mata kuliah telaah kurikulum mengenai implementasi kurikulum Merdeka di SMA 1 Semarang. Sebelum memulai pemaparan kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Sylvia Oktaviasari dengan NIM akhir 094 dan rekan-rekan saya. Saya Aulia Sapitri dengan NIM akhir 088. Saya Nindya Cesta Laksmi dengan NIM akhir 097. Saya Nindya Putri Adini dengan NIM akhir 110. Nah, pada kali ini kami akan membahas mengenai observasi mata kuliah telaah kurikulum mengenai implementasi kurikulum Merdeka yang kami laksanakan di SMA Negeri 1 Semarang. Untuk pembahasannya yaitu meliputi yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama kita akan ke pendahuluan terlebih dahulu sebelum lanjut ke hasil dan lain-lain. Ini ada salah satu kutipan yang sangat terkenal di dunia pendidikan, itu adalah ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Nah, pengembangan kurikulum merupakan instrumen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Proses pendidikan mampu melahirkan ide yang kreatif dan inovatif dalam dinamika perkembangan zaman. Nah, di Indonesia ini pengimplementasian kurikulum ini sudah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan dimulai di tahun 1947, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1973, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, tahun 1997, ini revisi dari kurikulum 1994, dan selanjutnya ada di tahun 2004, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, dan kurikulum 2006, atau yang disingkat sebagai KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan pada tahun 2013, yaitu Kurtilas, dan pada tahun 2018 terjadi revisi menjadi Kurtilas revisi. Nah, pada saat ini hadir sebuah kurikulum baru yang namanya itu adalah kurikulum Merdeka. Nah, di mana di kurikulum Merdeka ini dimaknai sebagai desain pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk belajar dengan tenang, santai, menyenangkan, dan bebas stres untuk meningkatkan bakat alaminya. Next. Nah, nanti ini adalah beberapa poin yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang pertama ini ada penerapan kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Semarang. Yang kedua, perangkat pembelajaran yang digunakan di SMA Negeri 1 Semarang. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir adalah faktor penghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di SMA 1 Semarang. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang meliputi kurikulum. Nah, di kurikulumnya itu kita mengambil kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka karena di SMA 1 sedang menerapkan dua kurikulum tersebut. Lalu ada juga karakter peserta didik pada SMA 1, SMA 1 Kota Semarang. Lalu juga ada analisis sumber belajar dan fasilitas belajar yang terdapat pada SMA 1 Kota Semarang.
Next. Nah, kurikulum 2013 itu merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi yang direncanakan pada awal kurikulum berbasis kompetensi atau BKB pada tahun 2004. Tetapi belum selesai karena desakan untuk segera menerapkan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan 2006. Nah, kurikulum ini itu merupakan perubahan dari struktur kurikulum KTSP dan dibuat karena berbagai masalah. Nah, tujuan dari kurikulum 2013 ini yaitu untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif. Next. Nah, di kurikulum 2013 itu memiliki karakteristik, yaitu pertama itu berbasis sains, kemudian kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di samping cara pembelajarannya yang holistik dan menyenangkan. Kemudian menekankan aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Next. Kemudian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu memiliki pembelajaran intrakurikuler yang beragam, sehingga peserta didiknya itu memiliki cukup waktu untuk mempelajari konsep dan menguatkan keterampilannya. Nah, gurunya itu memiliki kebebasan untuk memilih kita mau pakai perangkat ajar apa untuk pembelajaran dan juga bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar dan minat siswanya tersebut. Next. Nah, di kurikulum Merdeka juga memiliki karakteristik. Yang pertama itu pengembangan soft skills dan karakter. Kemudian fokus pada materi esensial dan juga pembelajaran yang fleksibel. Next. Nah, selanjutnya ada karakteristik peserta didik. Di SMA Negeri 1 Kota Semarang, yaitu siswanya itu memiliki karakteristik berwawasan teknologi yang menunjukkan betapa pentingnya teknologi dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Kemudian, sekolahnya ini dinobatkan sekolah yang berwawasan lingkungan atau adiwiyata karena siswanya itu memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian, siswa di SMA Negeri 1 Kota Semarang itu juga memiliki karakteristik berwawasan entrepreneurship yang menunjukkan kesadaran akan kewirausahaan dan kemampuan berinovasi, serta siswa di sekolah ini juga diharapkan memiliki karakteristik generasi peneliti dan generasi sehat yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya penelitian dan kesehatan. Nah, dari karakteristik peserta didik ini yang ada di SMA Negeri 1 Kota Semarang itu udah menjerumuskan segala aspek yang ada pada kurikulum yang mereka sedang laksanakan seperti itu. Next, bisa dilanjut. Selanjutnya yaitu metode observasi yang kami gunakan saat observasi di SMA Negeri 1 Semarang. Yaitu observasi ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pada pukul 15.30 sampai 16.00. Kemudian bertempat di SMA Negeri 1 Semarang yang beralamat di Jalan Taman Menteri Supeno nomor 1 Semarang, kode pos 50241. Narasumber yang kami wawancarai untuk observasi kali ini yaitu Ibu Anissa Lintape, SPD, yaitu selaku guru mata pelajaran biologi pada kelas 10 dan juga kelas 12. Selanjutnya, metode yang kami gunakan untuk observasi kali ini yaitu yang pertama wawancara. Nah, wawancara ini kami mewawancarai yaitu narasumber yaitu Ibu Anissa Linta selaku guru biologi kelas 10 dan juga kelas 12 di SMA Negeri 1 Semarang. Kami juga membuat
pertanyaan wawancara dan juga angket yang kami tanyakan kepada beliau. Selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas pembuatan video dan juga hasil observasi. Selain itu, kami juga menggunakan perekam suara selama wawancara itu berlangsung. Selanjutnya hasil dan analisa. Yang pertama ada profil sekolah dan narasumber. Profil sekolah, nama sekolah SMA Negeri 1 Semarang, alamat Jalan Taman Menteri Supeno nomor 1 Semarang 50241, dan kemudian ada telepon, email, dan websitenya. Next. Selanjutnya ada profil narasumber, yaitu namanya Bu Anissa Lita PSPD. Profesi itu sebagai guru biologi kelas 10 dan kelas 12, dan ada NIP-nya. Selanjutnya adalah penerapan kurikulum merdeka pada SMA Negeri 1 Semarang. Pada SMA Negeri 1 Semarang, semua kelas belum menerapkan kurikulum merdeka. Kelas yang sudah menerapkan yaitu kelas 10 dan kelas 11, sedangkan kelas 12-nya itu masih menggunakan Kurtilas atau kurikulum 2013. Meskipun kurikulum merdeka baru saja ditetapkan oleh pemerintah, namun menurut narasumber yang telah kami wawancarai, baik guru dan peserta didik sudah mulai beradaptasi, sudah mulai terbiasa dengan kurikulum merdeka ini. Selanjutnya, perangkat belajar yang digunakan di SMA Negeri 1 Semarang. Perangkat pembelajaran untuk mata pelajaran biologi di SMA ini dapat mencakup berbagai materi media dan metode pembelajaran. Materi pembelajaran biologi dapat mencakup berbagai topik seperti sel, jaringan, organ, sistem, dan lingkungan hidup. Media pembelajaran yang digunakan meliputi media cetak seperti buku, media elektronik seperti video, audio, dan animasi, serta media interaktif seperti simulasi dan permainan. Metode pembelajaran yang dapat digunakan meliputi metode ceramah, diskusi, tanya jawab, praktikum, dan penugasan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada kelebihan dan kekurangan di kurikulum merdeka. Untuk kelebihannya itu yang pertama, ini siswa lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, guru dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya, untuk kekurangan, yang pertama ini akan sulit bagi seorang siswa yang pemahamannya ini kurang dibandingkan dengan siswa yang memiliki pemahamannya lebih cepat dan membuat pembelajarannya ini terlambat. Selanjutnya untuk kekurangan yang kedua, kendala waktu, yaitu sehingga materi pembelajaran yang disampaikan ini kurang maksimal. Untuk selanjutnya yaitu faktor penghambat dan pendukung kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Semarang. Untuk faktor penghambatnya yaitu guru belum sepenuhnya mengetahui cara pengimplementasian kurikulum merdeka ini, dan salah satu penghambatnya yaitu perangkat belajar seperti LCD beberapa ada yang tidak berfungsi di kelas, akan tetapi ini bisa diganti dengan LCD portable yang tersedia. Kemudian faktor pendukungnya, sarana prasarana sekolah yang memadai karena semua yang dibutuhkan pada kurikulum merdeka ini telah tersedia, sehingga kurikulum merdeka ini cepat beradaptasi di SMA Negeri 1 Semarang. Kesimpulan yang dapat kami ambil dalam observasi kali ini yaitu pelaksanaan pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Semarang dengan menerapkan kurikulum merdeka berjalan secara efektif dan sistematis, meskipun masih dalam tahap pengenalan oleh guru dan siswa. Tersedianya metode ajar, bahan ajar, media ajar, fasilitas yang memadai, dan sumber pembelajaran yang sudah sesuai dengan memperhatikan kebutuhan karakteristik siswa tersebut. Nah, ini ada dokumentasi bersama Ibu Litna dan juga
dokumentasi saat di depan sekolah. Sekian pemaparan hasil observasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We can go wherever you like. Baby, say the